Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bahasa Indonesia hanya di Ruang Belajar Balkis oleh Anissa Balkis Malik. Nah, kali ini kita masih belajar tentang teks cerita inspiratif. Materi kelas 9 semester 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, belajar apa kita hari ini? Tara! Mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Nah, pertama, dalam mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif, tentunya dibutuhkan langkah-langkah. Nah, langkah-langkah menulis teks cerita inspiratif ada 4. Yang pertama, penentuan ide cerita. Jadi, paling pokok, untuk urutan pertama pastinya kita harus memiliki dan menentukan ide cerita. Yang kedua, fokus pada objek cerita. Nah, kali ini kita juga harus menentukan objek yang jelas agar cerita itu dapat dipahami dengan baik. Ketiga, menggunakan narasi dan dialog. Dan yang terakhir, penggunaan bahasa yang sederhana. Nah, bahasa yang sederhana pastinya dapat dipahami oleh semua kalangan. Nah, kalau kali ini kita akan belajar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis teks cerita inspiratif. Nah, dalam menulis teks cerita inspiratif, kita harus memperhatikan 6 hal. Yang pertama, tentukan tema. Kedua, batasi halaman. Jadi, kita harus memiliki batasan untuk halaman agar kita punya perincian beberapa cerita yang akan kita tuangkan. Ketiga, satu paragraf minimal hanya 5-6 baris saja. Yang keempat, buatlah kerangka isi. Nah, ini paling penting ya, karena dalam penjabaran cerita pastinya kita harus membuat kerangka terlebih dahulu agar semuanya bisa terkonsep. Kelima, fokus pada paragraf awal. Dan yang terakhir, pemilihan judul, karena judul adalah luar biasa penting sekali. Ketika orang melihat judul itu bagus, pastinya akan langsung tertarik untuk membacanya. Selanjutnya, beri pemanis. Nah, ini bukan pemanis buatan ya. Jadi, pemanis ini dalam sebuah cerita kita harus memberikan kata-kata ataupun pilihan kata yang tepat dan menarik. Kedelapan, baca kembali. Dan yang terakhir, ending harus istimewa. Nah, kenapa ending harus istimewa? Karena di situ poin penting dalam teks cerita inspiratif itu. Mengapa cerita itu bisa menginspirasi orang yang membacanya sampai membuat orang itu termotivasi untuk melakukan hal yang sama dengannya. Nah, jangan sampai ada aspek yang terlupakan ya, agar teks cerita inspiratifmu berkualitas. Bagian wajib dalam teks cerita inspiratif yang pertama, awal. Seseorang yang memiliki tantangan atau hambatan yang akan diatasi. Nah, jadi di awal pastinya kita memilih atau kita menentukan seseorang yang memiliki tantangan atau hambatan yang akan diatasinya. Kedua, yaitu tengah, keputusan atau tindakan yang diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan. Jadi, bagaimana seseorang itu bisa menempuh suatu tantangan atau hambatan yang dihadapinya.
Yang ketiga adalah akhir, kesuksesan yang diraih dan ada hal positif yang dicapai. Jadi di akhir ini, mengapa harus diberikan sesuatu yang sangat menarik, bahkan poin penting dalam cerita itu, karena disitulah pokok yang akan ditiru, yang akan dicapai oleh banyak orang, yang akan dijadikan pedoman untuk banyak orang agar melakukan hal yang sama dalam hal kebaikan, dalam hal yang positif, seperti itu. Nah, ini ada contoh teks cerita inspiratif. Kita simak bareng-bareng yuk. Judulnya Rumah Tukang Bangunan. Nah, di sini teman-teman bisa saksikan ya. Jadi ada sedikit teks cerita inspiratif. Teman-teman bisa baca. Nanti teman-teman juga bisa mencari judul ataupun tema yang lain yang lebih menarik lagi, lebih menginspirasi lagi. Alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran. Jadi dari pembelajaran tadi kita dapat memperoleh manfaat pertama secara duniawi. Nah, ini yang pertama, kalian pasti mampu menginspirasi pembaca melalui karya cerita inspiratif yang kalian buat. Kedua, kalian pastinya dapat mempengaruhi pembaca untuk melakukan sesuatu yang positif. Dan yang ketiga, kalian pasti bisa mengajak pembaca untuk meneladani kisah-kisah inspiratif. Jadi ketika kalian mampu membuat cerita inspiratif dan itu benar-benar berisi hal-hal yang berbobot, bernilai, bermanfaat, pastinya dapat mengajak seseorang, mengajak para pembaca untuk melakukan hal yang sama dalam kebaikan dan hal-hal yang positif. Manfaat kedua adalah manfaat secara ukhrawi. Dari pembelajaran teks cerita inspiratif terdapat keterkaitan dan kesinambungan dengan surah Luqman ayat 12 yang berisi tentang kisah Luqman yang Allah Ta'ala karuniakan hikmah kepadanya. Nama Luqman adalah di antara nama yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan, namanya diabadikan menjadi salah satu surat dalam Al-Quran karena begitu istimewanya. Dari kisah Luqman, dapat memberikan motivasi dan membangkitkan semangat para siswa. Selain itu, dengan meneladani kisah Luqman, siswa akhirnya mampu melakukan hal yang sama seperti amanat yang terkandung dalam kisah tersebut. Nah, teman-teman pasti tahu sendiri kan kisah Luqman itu seperti apa? Saking istimewanya sampai dimasukkan Allah ke dalam salah satu surat dalam Al-Quran. Dengan demikian, jika suatu saat seorang siswa mampu menginspirasi orang-orang di sekitarnya, artinya ia telah mampu menebar kebaikan dan kebermanfaatan untuk sesama, sehingga Allah pun akan meninggikan derajatnya dan menjadikan siswa tersebut manusia yang mulia. Nah, kakak doakan di sini semoga teman-teman bisa menginspirasi orang-orang di sekitar kalian. Dengan begitu, pastinya kalian bisa memberi kebermanfaatan, kebergunaan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Sehingga kelak Allah pun akan meninggikan derajat kalian dan menjadikan kalian manusia yang mulia di sisi Allah. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sekian dari saya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya hanya di Ruang Belajar Balkis.